Apakah memang ini merupakan sebuah kode keras bahwa menjelang pelantikan jadi presiden dan menjelang pilkada, Prabowo sedang melepaskan diri dari Jokowi efek atau pengaruh Jokowi? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama kita akan mengulik dunia politik ya. Aroma pilkada sudah mulai tercium di mana-mana ya, terutama pilkada di Jakarta. Pasti seru itu. Dalam sebuah survei oleh Litbang Kompas beberapa hari lalu, nama Presiden Jokowi masih disebut sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam pemilihan calon kepala daerah di pilkada. Lebih dari 50% peserta survei menyatakan akan memilih calon kepala daerah yang memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Jokowi. Wah, ini yang dekat sama Presiden Jokowi saja sudah 50% lebih ya kemungkinan besar akan terpilih di pilkada. Apalagi keluarganya, apalagi anak atau menantunya. Mungkin bangsa kita lebih cocok hidup di negara kerajaan aja sekalian ya, timbang di negara demokrasi. Kalau di kerajaan kan nggak perlu repot pemilu, tinggal tunjuk putra mahkota, udah selesai. Pejabat ya tinggal tunjuk aja si A atau si B, nggak perlu lihat kemampuannya. Yang penting deket aja sama raja, gitu kan? Kembali ke survei ya, seorang pengamat politik, ini favorit saya ya, Mas Adi Prayitno. Beliau memberikan argumen yang bertentangan dengan hasil survei ini. Dan ini sangat menarik ya. Saya baca di detik.com, menurut Adi Prayitno, hasil survei seperti itu wajar saja ketika presiden saat ini adalah Pak Jokowi. Karena pertanyaan dalam survei itu kan, jika pilkada dilakukan saat ini, tapi kan pilkadanya nanti pada bulan November 2024. Sementara pada bulan Oktober itu presidennya sudah ganti. Nah, pergantian presiden juga akan berpengaruh pada para pemilih. Ada waktu sekitar 1 bulan sesudah pergantian presiden. Dalam waktu sebulan itu, menurut Adi Prayitno, para pemilih bisa berubah total. Dari cenderung memilih yang dekat dengan Pak Jokowi, menjadi lebih memilih calon kepala daerah yang dekat dengan Pak Prabowo. Perubahan semacam ini bisa kita lihat, di diri Pak Prabowo sendiri ya. Waktu menjelang Pilpres itu kan selalu pamer kedekatan dengan Presiden Jokowi. Bahkan, sesudah Pilpres selesai pada akhir bulan April lalu, Prabowo dengan blak-blakan mengakui bahwa dirinya disiapkan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Pernyataan ini sebenarnya jadi blunder ya, seakan mengiyakan adanya cawe-cawe Presiden Jokowi atas terpilihnya Prabowo jadi presiden. Oleh sebab itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran kemudian cepat-cepat bikin klarifikasi, membantah bahwa pernyataan Prabowo itu bukan berarti membenarkan adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Bantahan ini memang diperlukan agar nanti ketika jadi presiden, Prabowo ini akan terlihat mandiri, bisa memimpin tanpa bantuan Pak Jokowi, agar Prabowo nampak memang mampu jadi presiden. Masa Prabowo nggak bisa jadi presiden tanpa bantuan Jokowi? Kan gitu. Oleh sebab itu, dalam wawancara Prabowo dengan jurnalis asing dari Al Jazeera, Prabowo menyebut bahwa kemenangannya memang dipengaruhi oleh Jokowi efek atau pengaruh Jokowi. Bahasanya sudah beda ya, bukan lagi disiapkan dan dibantu, melainkan mendapatkan pengaruh dari kedekatan dan kesamaan dengan Presiden Jokowi. Namun kemudian ada perubahan dari Prabowo terkait dengan pengaruh Presiden Jokowi ini ya. Pada hari Kamis lalu tanggal 20 Juni, Prabowo bertemu dengan para pemimpin Partai Koalisi Indonesia Maju seperti Airlangga dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, AHY dari Demokrat, dan Anies Mata dari Gelora, plus Pak Erick Thohir. Pertemuan ini jadi menarik ya karena dilakukan tanpa kehadiran Pak Jokowi. Dan foto pertemuan itu diposting di akun media sosialnya Pak Prabowo. Bahkan menurut petinggi PSI, Ketua Umum PSI juga ikut datang, Kaisang ya, walaupun nggak masuk dalam foto. Nah ini juga jadi pertanyaan, anak Pak Jokowi kok nggak masuk dalam foto? Apakah memang ini merupakan sebuah kode keras bahwa menjelang pelantikan jadi presiden dan menjelang pilkada, Prabowo sedang melepaskan diri dari Jokowi efek atau pengaruh Jokowi?
Di sini kita melihat sendiri perubahan yang serupa dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi ya, bahwa pengaruh Prabowo akan menguat melebihi Jokowi. Karena nanti ketika pilkada digelar, yang jadi presiden adalah Pak Prabowo, bukan lagi Jokowi. Di lain pihak, kita juga melihat bahwa anak dan menantu Presiden Jokowi mendapatkan dukungan dari partainya Prabowo, Gerindra, dalam pilkada 2024. Di Sumatera Utara, menantu Jokowi, Bobi Nasution, sudah resmi jadi kader Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dalam pilkada. Gerindra kemudian menyebut bahwa Bobi Nasution menjadi prioritas bagi Gerindra untuk diusung di Pilgub Sumut. Kemudian di Jakarta, Gerindra sudah menyatakan membuka opsi untuk mendukung Kaisang maju di Pilkada Jakarta selain nama Ridwan Kamil. Jadi Kaisang bisa saja akan diajukan sebagai calon wakil gubernur Jakarta ya, mendampingi Ridwan Kamil. Dan dari pihak Kaisang sendiri juga siap menyambut dukungan Gerindra ya. Siap dong ya, sudah ada pengalaman dari kakak. Masa adiknya nggak dapat jabatan? Partai Gerindra ini saya kira memang ingin menunjukkan kekuatannya sebagai sebuah partai politik. Dalam mekanisme pemilu kan memang calon-calon itu tergantung sama partai yang mengusung ya. Nah, di pilkada, walaupun Gerindra mendukung keluarga Jokowi, tapi jangan salah, Gerindra tetap milik Prabowo, bukan milik Jokowi. Jokowi saat ini tidak punya partai politik. Sementara katanya PSI yang partainya Jokowi kan gagal ke Senayan. Posisi tanpa partai ini sebenarnya kurang menguntungkan ya jika bicara soal pemilu dan pemerintahan. Dengan mendukung menantu dan anak Presiden Jokowi, Gerindra sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kekuatan Gerindra sebagai partai itu lebih kuat ketimbang kekuatan seorang Jokowi. Ini sejalan dengan prediksi pengamat politik ya. Kebetulan dari Mas Adi Prayitno lagi ini. Ini disampaikan pada bulan April lalu ya. Diperkirakan bahwa setelah resmi jadi Presiden RI, Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi. Dalam arti akan lebih memprioritaskan hubungannya dengan PDIP ketimbang dengan Pak Jokowi. Hubungan dengan PDIP ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena jika PDIP jadi oposisi, bakal susah juga kan bagi Prabowo untuk menjalankan pemerintahan. Gak nyaman katanya buat Prabowo dan Gerindra. Hal ini jadi masuk akal ya ketika kita melihat lagi hasil survei Litbang Kompas tadi itu. Memang ada 50% responden yang akan memilih calon kepala daerah yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Tepatnya itu 54,3%. Namun, ada lagi hasilnya terkait PDIP. Ternyata mereka yang akan memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP itu lebih tinggi persentasenya, yakni 58,5%. Artinya pengaruh PDIP juga masih besar ya. Pengaruh ini akan lebih bertahan terus, walaupun presidennya berganti jadi Prabowo. Sementara ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden, nah apakah pengaruhnya akan masih kuat? Ini kan bisa dipertanyakan ya. Yang jawabannya mungkin sudah ada lewat foto Prabowo dan para ketua partai yang diposting oleh Pak Prabowo di akun media sosial beliau itu tadi ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.